Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Nugraha, CPNS Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang resume manajemen ASN. Sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan, aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Dengan kata lain, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang berprofesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai seorang ASN, tentunya kita harus mengetahui tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Kedudukan pegawai ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN diantaranya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 3 tugas ASN, diantaranya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN ada dua, untuk PNS dan untuk P3K, di mana untuk PNS harus mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Serta untuk P3K, haknya yang pertama gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan mendapatkan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN ada beberapa, diantaranya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun fungsi kode etik ASN yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindaknya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Adapun sistem merit dalam manajemen ASN, yaitu bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Adapun 3 sistem prinsip merit. Yang pertama, keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, dan yang ketiga berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN diantaranya sebagai penyusunan dan penetapan kebutuhan, sebagai penilaian kinerja, dan yang terakhir pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS,
Manajemen P3K, pengelolaan JPT, organisasi dan sistem informasi. Manajemen PNS dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian ke pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjang, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta mendapat perlindungan. Sedangkan untuk manajemen P3K dimulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir perlindungan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.